Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, dan selamat menyaksikan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep sistem informasi. Sebelum kita pindah ke slide selanjutnya, mari kita memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Rindang Sri Hanggono, NIM 1805510090. Dan nama teman saya Nadia Sumarno, NIM 1805510089. Dan teman saya lagi Bagus Gemilang, NIM 1805510077. Dan teman saya yang terakhir Hapsi Koirisu, NIM 1805510095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok konsep SIM atau sistem informasi. Yang pertama itu ada konsep informasi. Apa sih yang dimaksud dengan konsep informasi tersebut? Nah, biasanya itu kalau kita di dalam digital, sistem informasi yang ada di aplikasi tersebut itu pasti udah ada tercantumnya yang dari awal kita membuka akun tersebut, bagaimana cara kita mengaplikasikan, terus bagaimana cara-cara kita mendownload atau membuat akun tersebut, terus bagaimana kita mengaplikasikan aplikasi tersebut. Yang kedua itu ada konsep manusia sebagai pengelola informasi. Nah, di sini konsep manusia itu dapat sebagai pengelola informasi, karena yang dari yang membuat akun tersebut bisa mengelolanya dari cara kita menabung, terus mentransfer. Kalau itu di bagian perbankan, kalau kita memiliki akun Shopee, misal kayak kita membeli suatu produk nih, kita kan harus membayar produk tersebut lewat ATM, terus lewat Alfamart, Indomaret maupun kredit. Yang ketiga, konsep organisasi dan manajemen. Nah, konsep organisasi dan manajemen tersebut yang kelola itu dari pihak perusahaan. Jadi organisasi yang ada di aplikasi tersebut dan manajemennya itu nanti yang ngatur-ngatur itu dari tim perusahaan. Jadi udah ada tersendiri orang yang mengatur sistem tersebut, kayak gitu. Konsep sistem. Nah, konsep sistem itu seperti kita mengaplikasikan aplikasi tersebut dengan baik apa enggak, terus mereka suka enggak sama sistem kita, apa yang harus kita perbarui, terus apa yang kita harus tambahi di dalam sistem tersebut. Yang sistem pengambilan keputusan itu jika kalau kalian berminat untuk bergabung, kalian puas, pasti kan kalian memberikan penilaian nih dalam sistem kami. Nah, di situ udah ada pengambilan keputusan dari customer ya, kayak penilaian bintang, ada bintang 3, 2, 1 maupun 5, dan komen-komennya sebagai lainnya itu ada di pengambilan keputusan konsumen tersebut. Next, peran strategi SIM itu yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisien operasional. Yang pertama, menurunkan biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan fitur produk. Yang ketiga, meningkatkan proses operasi dan lingkungan kerja. Terus yang bagian kedua, memperkenalkan inovasi bisnis, produk atau jasa baru. Kayak misal kita memiliki produk baru nih, kita share ke sistem tersebut.
Siapa tahu ada yang minat membeli maupun minat berkunjung webnya maupun apa, kan bisa. Yang kedua, pasar dan usaha baru. Yang ketiga, produksi, distribusi, atau proses lain yang baru. Yang ketiga, membangun sumber informasi strategis. Yang pertama, dapat menghasilkan database strategis dan pengguna informasi dalam strategi dan kapabilitas organisasi dalam informasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Sumarno, NIM 1805510089. Selanjutnya, macam-macam SIM. Yang pertama yaitu adalah sistem informasi akuntansi. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Yang ketiga adalah sistem informasi pemasaran persediaan. Yang keempat adalah sistem informasi personalia. Yang kelima adalah sistem informasi distribusi. Yang keenam adalah sistem pembelian. Yang ketujuh adalah sistem informasi kekayaan. Yang kedelapan adalah sistem informasi analisis kredit. Yang kesembilan adalah sistem informasi penelitian dan pengembangan. Yang kesepuluh adalah sistem informasi analisis. Dan yang ke-11 ada sistem informasi teknik. Terdapat 3 aktivitas pada sistem informasi. Yang pertama adalah input. Input adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Yang kedua adalah processing, adalah konversi atau pemindahan, manipulasi, dan analisis input mentah yang menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. Yang ketiga adalah output, adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota organisasi di mana output tersebut akan digunakan. Yang selanjutnya adalah adapun jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah supply chain management. Jenis sistem informasi manajemen pertama yang seringkali diterapkan oleh perusahaan adalah supply chain management atau biasa disingkat dengan SCM. Dalam sistem ini, perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Saat perusahaan menerapkan sistem manajemen supply chain, seluruh catatan detail yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditemukan. Dengan begitu, manajemen perusahaan akan lebih mudah dikontrol. Yang kedua adalah Office Automation System. Sistem informasi manajemen yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan adalah Office Automation System atau yang disebut OAS. Fungsi OAS adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Tujuan dari pengaplikasian sistem ini adalah untuk memperlancar komunikasi yang dilakukan antara departemen dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh, saat ingin mengirim email atau pesan kepada departemen lain, karyawan dapat langsung melakukannya dengan aplikasi OAS tersebut. Yang ketiga adalah Enterprise Resource Planning. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen yang dikenal dengan nama Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem jenis ini seringkali diaplikasikan oleh perusahaan besar, meski bisa juga digunakan oleh perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning, manajemen perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih maksimal dalam segi waktu lebih efisien. Yang keempat adalah Knowledge Work System. Selain ketiga jenis di atas, ada pula sistem informasi manajemen dengan istilah Knowledge Work System atau KWS. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Alhasil, seluruh karyawan atau pekerja dapat mengakses informasi tersebut dan membantu bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Kinerja perusahaan pun dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Karyawan pun tidak perlu repot mencari informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dimiliki. Yang kelima yaitu ada Executive Support System, berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Perusahaan dapat memasang Executive Support System atau biasa disebut dengan ESS. Sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Jika komunikasi antar manajer dan bawahannya menggunakan sistem ini berjalan dengan baik, besar kemungkinan kinerja perusahaan akan berkembang lebih pesat. Jadi, jika pada perusahaan interaksi antara atasan dan karyawan bisa terjalin cukup intens, ada baiknya untuk mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini. Dan yang keenam adalah teknologi expert system dan artificial intelligence. Sistem informasi manajemen ini dianggap yang paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya expert system dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, perusahaan mampu menjalankan aktivitas yang dulunya hanya bisa dilakukan sumber daya manusia profesional. Hingga sekarang, teknologi dalam sistem ini dapat menganalisa sebuah masalah dan berusaha memecahkan masalah tersebut. Bahkan kinerja yang dilakukan oleh sistem ini dapat selesai dalam waktu yang lebih cepat jika sudah terprogram dengan baik. Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai sehingga pengeluaran untuk menggaji SDM dapat dikurangi. Dan yang ketujuh adalah Informatic Management System. Dalam pengaplikasian Informatic Management System, sistem ini akan diprogram agar bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia penggunanya. Dengan begitu, sistem tersebut akan mempermudah tugas yang dimiliki oleh perusahaan. Tak hanya itu, dalam suatu kondisi tertentu, sistem informatik manajemen mampu menganalisa keputusan yang perlu diambil perusahaan. Cara pengambilan keputusan tersebut dengan cara menggabungkan program komputer dari sistem informasi manajemen dengan sekumpulan informasi dan data yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedelapan adalah Decision Support System atau biasa disingkat dengan DSS. Saat memiliki sistem informasi manajemen DSS, program tersebut akan membantu manajer dalam kegiatan pengambilan keputusan. Sistem Decision Support akan memperhitungkan lingkungan kantor atau perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih akurat. Yang kesembilan yaitu adalah Transaction Processing System. Kegiatan transaksi bagi hampir seluruh di perusahaan dianggap sangat krusial karena berhubung langsung dengan kondisi finansial. Jika terjadi sedikit kesalahan dalam hal yang berhubungan dengan perhitungan atau saat melakukan transaksi, bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tak sedikit perusahaan yang mengaplikasikan sistem informasi manajemen berupa Transaction Processing System atau yang disebut TPS. Dengan memiliki sistem informasi manajemen tersebut, perusahaan akan memiliki sistem transaksi yang terintegrasi serta lebih efektif. Yang ke-10 adalah Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen ini mirip dengan DSS. Yang berbeda adalah sistem ini lebih menjurus pada solusi untuk kegiatannya berbasis kelompok. Jadi, skala analisa yang dilakukan oleh Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS lebih besar dibanding DSS yang melakukan per individu. Cara kerja dari GDSS ini adalah mengumpulkan terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan perihal suatu grup atau kelompok di dalam sebuah perusahaan. Proses pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, skenario, ataupun layanan konsultasi. Dengan begitu, perusahaan dapat mengambil keputusan dalam skala besar dengan lebih cepat dan lebih akurat. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi ini. Konsep sumber daya informasi. Konsep sumber daya informasi adalah aktivitas yang dijalankan manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasikan, memperoleh dan mengelola sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pemakai. Manfaat dan peranan rencana strategis. Yang pertama ada menentukan batasan usaha atau bisnis. Yang kedua menjaga kebijakan yang taat asas dan sesuai. Yang ketiga memudahkan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Dan yang keempat menjaga fleksibilitas dan stabilitas operasi. Pendekatan atau metode penyusunan rencana strategis. Yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini diperkenalkan oleh partner untuk membedakan umum
dengan pendekatannya sendiri. Dalam analisis lingkungan, dimasukkan semua faktor lingkungan usaha baik langsung maupun tidak. Yang kedua ada pendekatan non-klasik. Pendekatan ini menerbitkan pada analisis posisi persaingan, sehingga hanya lingkungan langsung perusahaan yang relevan. Yang ketiga, pendekatan administratif. Fokus pada dokumen rencana strategis yang memenuhi syarat yang berisi arah dan strategis perusahaan. Dan yang keempat, pendekatan keperilakuan. Manfaat utama dari suatu rencana strategis bukan pada hasil, melainkan pada komitmen, kesepakatan, dan tingkah laku. Terima kasih. 5 strategi kompetensi dasar dalam bersaing pada keunggulan kompetitif untuk bisnis yang sukses. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Yang kedua, strategi diferensiasi. Yang ketiga, strategi inovasi. Yang keempat, strategi pertumbuhan. Dan yang kelima, strategi aliansi. Contoh keunggulan kompetitif dalam penggunaan SIM. Contohnya saja, internet pada awal kemunculannya dianggap sebagai hal yang mematikan untuk bisnis perusahaan PT Telkom dan PT Pos Indonesia. Tetapi karena kedua perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi itu dengan sangat baik, datangnya internet tidak menjadi mematikan untuk kedua bisnis tersebut. Lalu, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan ini memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Lalu, keunggulan taktis. Keunggulan ini mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Dan ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih yang telah menonton channel YouTube kami. Dan jangan lupa subscribe, share, and like, maupun komen yang mau bertanya tentang konsep sistem informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.